Jadi untuk RPP-nya boleh koordinasi. Jadi RPP itu sudah ya. Ini masih sesuai dengan IPM ya. Jadi rencana ini di sini nanti ibu buktikan ini sesuai dengan perencanaan kerjanya. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran itu siswa mampu mendiskusikan kemudian area pengembangan yang sudah dicapai dan sesuai dengan yang di MMD ya, yang sesuai dengan rencana kerja yang ada. area pengembangannya penerapan di Kemudian untuk strategi yang dipersiapkan itu menerapkan disiplin membuat kesepakatan jelas, lalu menyiapkan PPP berapa orang tadi? Belajar, lalu media pelajaran. Iya. Ini kita perlu atau gimana? ini dan sudah fotokopi grafik juga penggabung nanti kelas jadi ini sesuai dengan apa yang di dalam PMM. Penggabung terima kasih. Ya besok rencana berarti jam 3.4 kelas 12. Sebelum kita belajar, mari berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung. Sore Bu. Sore Bu. Dan siapa yang hadir? Bu. Banyak. Ahmad Zaki apa bukan namanya? Sakit. Sakit satu orang. Era. Era apa? Silakan dulu biografinya. Untuk biografinya terakhir materi yang kita pelajari di minggu kemarin. Ya, kemarin kita membahas tentang regionalisasi kawasan pusat pertumbuhan ekonomi di dunia. Ya. Nah, jadi di materi Papua ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri negara maju, ya, ciri-ciri negara berkembang, persebaran negara maju dan negara berkembang di dunia, dan yang terakhir
terakhir sampai tentang regionalisasi wilayah pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, jadi secara regionalisasi pusat pertumbuhan ekonomi di dunia dibagi menjadi berapa? Siapa yang tahu? Nah, satu orang jawab. Siapa bisa? Tahu? Siapa? Satu orang siapa yang bisa? Ada 4 benar? Ada 4 apa saja? Itu masyarakat ekonomi Eropa atau Uni Eropa. Kedua ASEAN Free Area atau AFTA dan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA atau ASEAN Ekonomi Komoditi. Ketiga Asia Pacific Economic Cooperation. Keempat North American Free Trade Agreement. Ya, ada 4 ya. Jadi ingat kamu itu ada yang pertama MEA yaitu masyarakat ekonomi Eropa ya, EMEE, yaitu ada MEA masyarakat ekonomi ASEAN atau AFTA ya. Terus ada lagi apa lagi? Nah, AFTA dan ada APEC ya. Jadi ingat itu apa aja negara-negara kalau masyarakat ekonomi Eropa itu adalah kerjasama negara di kawasan benua Eropa, yaitu apa aja negara yang ada di Eropa seperti pada negaranya kemarin negara maju. Amerika beda, Amerika semua Amerika. Korea itu benua Asia. Sekarang kerjasama negara di kawasan Eropa itu MEA. Iya, Australia benua Australia. Ya, apa? Ya, ada Prancis, Belanda, Jerman, apalagi Irlandia, Swiss, lagi Denmark, ya. Nah, itu ada negara-negara yang kerjasama di kawasan Eropa. Berikutnya ada lagi MEA, baru masyarakat ekonomi ASEAN, masyarakat yang bergabung dalam organisasi ASEAN. Apa aja negara-negara yang ada bergabung di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara? Ya, termasuk Indonesia. Ada Indonesia, apa lagi? Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, ya, Laos, ya, Myanmar, Kamboja, apa lagi? Iya, Singapura. Nah, itu Malaysia. Nah, terus ada lagi AFTA. AFTA ini adalah kerjasama negara di kawasan Asia Pasifik. Nah, Asia bagian Pasifik, ya. Nah, terus baru ada NAFTA, North America. Nah, itu adalah kerjasama negara di kawasan Amerika bagian utara. Ada negara yang ada di kawasan Amerika bagian utara. Apa aja? Amerika Utara. Itu ada Amerika Utara, ada Amerika Serikat dan juga Kanada. Itu negara maju, ya. Nah, terus itulah pembagian pusat pertumbuhan ekonomi negara di dunia atau regionalisasi kerjasama negara berdasarkan regional, ya. Jadi itu adalah macam-macam kerjasama secara regional. Nah, lalu sekarang kita masuk materi baru adalah tentang bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang. Bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang. Kamu benar ya mendengar kerjasama negara Indonesia dengan negara lain, ya kan? Nah, salah satu contoh kerjasama negara Indonesia dengan negara lain yang pernah kamu dengar kerjasama apa? Negara Indonesia dengan kerjasama dengan negara apa yang pernah kamu dengar? Kenapa? Dengan Rusia kerjasamanya bidang apa? Siapa yang tahu? Kerjasama bidang apa? Iya, bidang militer, ya. Kerjasamanya dalam bentuk apa itu? Militer, kayak mana? Kerjasama dengan negara. Nah, jadi itu contoh kerjasamanya ya, kerjasama militer antara Indonesia dengan Rusia. Lalu ada lagi contoh kerjasama Indonesia dengan Arab. Pernah dengar nggak? Pernah? Nah, siapa yang tahu kerjasamanya dalam bidang apa? Dengan Arab, dengan Arab Saudi. Apa lagi minyaknya? Ekspor atau impor? Gimana nih minyaknya? Hah? Ekspor. Siapa yang ekspor? Apa?
baku ke negara Arab. Bahan mentah karena Arab ini sama ya, Arab itu negaranya kan besar, kering ya. Nah, jadi sedangkan Indonesia ada iklim tropis, curah hujannya tinggi, tanahnya subur, dan menghasilkan sumber daya alam yang banyak, menghasilkan bahan mentah. Oleh sebab itu, Indonesia dan Arab kerjasama. Indonesia mengirim bahan baku atau bahan mentah ke Arab. Arab mengirim atau mengekspor minyak bumi ke Indonesia, ya. Nah, terus kerjasamanya lagi yang sering kita dengar tiap tahunnya dalam bidang sosial budaya, ya, yaitu tentang jemaah haji, ya. Nah, Arab dan Indonesia kerjasama dalam masalah jemaah haji karena Indonesia ini adalah negara Islam yang terbanyak. Oleh sebab itu, jadi Arab ini dengan Indonesia kerjasama, ya. Indonesia masalah jemaah haji yang ada di Indonesia yang tiap tahunnya hubungan antar negara yang saling bekerja sama. Lalu baru yang berikutnya paling terakhir tujuan kerjasama antar negara adalah untuk meningkatkan devisa negara. Ya, devisa itu kan bisa menjadi pendapatan nasional negara, ya. Jadi tujuannya meningkatkan devisa negara. Tujuan kerjasama antar negara. Nah, jadi setelah ada tujuan kerjasama antar negara tadi, makanya terjadilah hubungan kerjasama. Kerjasama adalah hubungan antar negara atau lebih yang memperoleh kesepakatan untuk mencapai tujuan yang tadi, ya. Nah, lantas apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kerjasama antar negara? Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya kerjasama antar negara itu ada diklasifikasikan menjadi dua. Ada faktor kesamaan dan ada faktor perbedaan yang menyebabkan negara-negara tersebut menjalin hubungan kerjasama, ya. Nah, jadi untuk mencari apa faktor-faktor penyebabnya, penjelasannya, beserta contohnya, Ibu bagi kamu dalam kelompok, ya. Nah, satu kelompok ini jumlahnya berapa? 23. Berarti jumlah kelompoknya satu kelompok ada 5 orang. Berarti apa? 5 kali 5. Berarti ada 5 kelompok, ya. Ya, satu kelompok 5 orang. 5 kelompok, ada yang 5, ada yang 4. Nah, jadi bentuk kelompoknya gabungkan saja 4 meja terdekatnya, ya. Ini kelompok 1. Digabungkan 4 meja terdekatnya. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1, ya. Nah, terus ini kelompok ini kamu sini, ya. 1 dan 5 orang. 1, 2, 3, 4. Kelompok 2, ya, dengan rosa 1 dan kelompok 2 sampai rosa. Nah, ini kelompok 3 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3, ya. Kelompok berapa? 4. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok berapa? 5. Nah, ini 1 masuk ke kelompok 4 dan 1 lagi masuk ke kelompok 3. Paham? Paham kan? Ya. Tahu kelompoknya? Ada tanya lagi? Ada tanya kan? Ya, jelas. Saya tahu kelompoknya. Dah. Kelompoknya masalah. Apa masalahnya itu yang kamu cari? Bapak penyebab terjadinya kerjasama antar negara yang kamu cari. Ya, sekarang lakukan saja 4 meja terdekat 1, 2, 3, 4. Tuh, nah, ini gabungkan dulu, ya, 4 meja terdekat aja.
kamera. Silakan dulu. Oke. 1, 2, 3, 4. Ini berlompat ke kelompok ya. Nah, terima kasih ya kepada siswa-siswi kelas 12 IPS 3 bisa bentuk kelompoknya dengan tertib. Waktunya nggak lama, langsung bentuknya dengan baik dibandingkan kelas-kelas lainnya. Oke, nah yang pertama yang kamu cari diskusi sama temannya faktor-faktor penyebab terjadinya kerjasama antar negara. Yang pertama faktor persamaan, kedua faktor perbedaan. Nah, kerjakan buku latihan 20 menit waktunya dari sekarang kasih ya. Kurang tuh 1 jam. 30 menit. 30 menit aja. 30 menit dari sekarang ya. Sekarang jam Apa tadi, Bu? Oke, sampai jam 4 ya. Sampai jam 4. Itu ya sampai jam 4 harus sudah selesai. Kalau itu kamu presentasikan aja. Apa tadi, Bu? Apa udah soalnya? Yang pertama adalah jelaskan faktor penyebab. Jelaskan kelompok 2. Terus soalnya udah siap? Satu. Ya. Jelaskan faktor penyebab terjadinya kerjasama antar negara. Faktor penyebab terjadinya kerjasama antar negara. Orang tadi tuh faktor penyebab terjadinya kerjasama antar negara. Jadi dia ada faktor bersama, ada faktor perbedaan. Perbedaan ada faktor bersama. Ini kamu cari, kamu jelaskan. Ya, sayang. Sampai jam 4 ibu tunggu ya. Makanya saya coba tanya lagi. Boleh kamu cari satu lagi ya. Dari sumber lain boleh. Sumber lain karena sumber bukunya nggak ada. Ini gimana? Berapa? Sumber lain ya. Ya Bu, dari otak juga cari. Oh, Ini komputernya, kita soalnya. Dapat di buku faktor penyebabnya. Ada di buku ya. Coba lihat dulu, cek dulu paketnya ada apa enggak? Mobil kamionnya, ada ketemu? Ada apa tidak? Kalau
Bukan kan? Nah, dia nggak boleh punya fasilitas. Antara negara ini aja. Ini sama nggak ada. Aku ketemu nanti ya itu apanya? Kalau ada pertanyaan silakan ya. Silakan, Bu. Ada faktornya. Dua, ancaman bersama. Kehadiran ancaman bersama seperti terorisme, perubahan iklim, atau penyebaran penyakit menular mendorong negara-negara untuk berkoordinasi dalam mengatasi masalah tersebut. Tiga, ketergantungan ekonomi. Ketergantungan ekonomi antara negara-negara. Nah, bagus. Jadi kamu mendengar ya? Dengar. Berbeda ya dari yang nomor 1, 2, dan 3 dapatkan. Ya. Kalau emangnya beda di mana? Ya beda di mana? Beda di sejarah. Ya, betul ya. Jadi mereka ada beda militer, sejarah, oke. Jadi bagus, hasilnya bagus semuanya. Yang kamu dapat itu semuanya benar, tidak ada yang salah ya. Semuanya menyimpulkan ya. Jadi yang kesimpulan hasil yang kita bahas hari ini, pertemuan hari ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya kerjasama antar negara. Itu yang pertama adalah faktor perbedaan. Ada yang ada perbedaan. Perbedaan apa? Pertama, perbedaan sumber daya alam. Ya, Bu. Nah, kita tahu ya, semua negara yang di dunia ini kondisi geografisnya itu berbeda-beda. Faktor geografis. Faktor geografis yang berbeda itu mempengaruhi sumber daya alam yang dihasilkannya. Contoh, kalau Indonesia ini dia kondisinya hidrografis, jadi dia kaya akan sumber daya alam, bahan mentah. Sementara kalau kayak Arab Saudi tadi aku bilang dia besar kondisi geografisnya, sehingga dia mereka menghasilkan bahan baku. Oleh sebab itu terjadi